Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita baca dari kitab Markus pasal 5 ayat 22 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seorang anak kecil baru bisa berjalan, seringkali ia akan pergi ke sana kemari, meninggalkan orang tuanya yang biasa menggendongnya karena tertarik oleh hal-hal yang ada di sekitarnya. Namun ketika ia menemui hal-hal yang membuatnya takut atau merasa capek, barulah ia kembali kepada orang tuanya dan meminta digendong lagi. Anak kecil tahu bahwa orang tua adalah sesatunya pertolongan dan perlindungan yang paling aman bagi mereka di tengah ketakutan yang dihadapinya. Demikian pula halnya dengan kita. Pada saat hidup berjalan lancar atau merasa masih mampu menyelesaikan persoalan sendiri, seringkali kita akan mencari jalan sendiri dan melupakan Tuhan. Barulah ketika ketakutan mencekam kita karena persoalan begitu rumit, atau saat sudah tidak ada lagi jalan keluar, kita datang kepada Yesus. Dia menjadi pilihan atau jalan atau ingatan terakhir atas persoalan kita. Hal inilah yang dilakukan oleh Yairus, seorang kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Yairus mendatangi Yesus saat anak perempuannya hampir mati. Mengapa tidak dari awal saja saat sakit anaknya belum terlalu parah? Demikian pula dengan perempuan yang sakit pendarahan. Ia telah mendatangi banyak tabib dan berulang-ulang menjalani pengobatan, bahkan sampai menghabiskan semua harta miliknya untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Di titik akhir itulah, saat ia merasa segala usahanya sia-sia, saat ia sudah kehabisan harta, barulah ia datang menjumpai Yesus. Apakah Yesus marah karena dijadikan jalan terakhir? Syukurlah ia tidak marah. Dia justru menerima kedatangan Yairus dengan lembut dan terus membimbingnya untuk percaya. Terhadap perempuan yang sembuh karena memegang jubahnya, Yesus justru memuji iman perempuan tersebut. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, kita memang jauh lebih mudah untuk beriman dan percaya kepada Yesus di saat kita lemah dan tidak memiliki jalan keluar yang lain. Namun, sebenarnya kita harus belajar untuk percaya dan mengandalkan Yesus di saat kita masih kuat, serta menjadikan Tuhan Yesus sebagai pertolongan pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Jika di saat akhir saja Yesus mau menolong, bukankah lebih menyenangkan jika sejak dari awal kita menghadapi persoalan hidup bersama Yesus? Dalam suka maupun duka, tetaplah berjalan bersama Yesus. Karena hanya Yesuslah sesatunya
sumber pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan yang menyapa kami melalui firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami supaya lebih baik kami mencari kuasa Tuhan, mencari Yesus, apalagi di saat-saat kami mengalami persoalan dan lebih-lebih di saat kami masih kuat. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini, sertailah kami, lindungi kami, bimbing kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.